Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semuanya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koperasi serba usaha. Yang mana koperasi serba usaha ini adalah salah satu dari macam-macam koperasi yang kemarin kita pelajari. Apa saja sih macam-macam koperasi? Ya, mungkin adik-adik masih ingat yang kemarin, materi yang kemarin, di mana materi kemarin kita bahas tentang macam-macam koperasi. Ada 4 ya macam-macam koperasi. Yang pertama ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Apa sih bedanya simpan pinjam dengan serba usaha? Marilah kita belajar bersama untuk koperasi serba usaha. Saya share terlebih dahulu untuk materinya. Ya. Koperasi serba usaha ini yang biasa disingkat dengan KSU. Ya, di mana di sini ada bidang yang dijalankan di dalam koperasi serba usaha itu lebih dari satu macam. Ya, nah di sini banyak sekali koperasi yang memiliki bidang usaha lebih dari satu jenis. Suatu koperasi dapat menjadi koperasi simpan pinjam dan juga sebagai koperasi konsumen. Ya, jika suatu koperasi itu memilih untuk memiliki lebih dari satu bidang usaha seperti koperasi tersebut, maka ini disebut dengan koperasi serba usaha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa koperasi serba usaha adalah suatu koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Ya, ini misalnya koperasi simpan pinjam yang juga sekaligus sebagai koperasi konsumen. Jadi sudah jelas ya, di mana koperasi yang mempunyai lebih dari satu bidang jenis usaha adalah koperasi serba usaha. Ya, meskipun memiliki lebih dari satu jenis bidang usaha, dalam proses pencatatan transaksinya koperasi harus tetap memisahkan ini antara transaksi yang dilakukan oleh anggota dan transaksi yang dilakukan oleh non-anggota. Bahkan transaksi dengan para anggota juga harus dicatat lagi dalam buku tambahan. Untuk apa sih? Nah ini ya, jadi untuk mengetahui ya transaksi para anggota itu, biar kita tahu semuanya nih, anggota ini harus membeli atau belanja di koperasi yang ada. Ya, jangan membeli di tempat lain, maka ini akan terlihat apabila si anggota ini tadi jarang belanja di koperasi tersebut ya. Kalau dia sebagai anggota, ya sebaiknya itu belanja di koperasi yang ada di mana dia sebagai tempat dia menjadi anggotanya gitu ya. Nah, untuk apa sih tujuannya? Nah, di sini kalau jumlah SHU nanti itu di akhir tahun akan dibagikan kepada anggota, ini bisa diperhitungkan berapa si A itu tadi berkontribusi terhadap koperasinya gitu, terhadap koperasi yang tempat dia menjadi anggota. Kalau dia itu belanjanya kok sering dan banyak, maka mendapatkan SHU yang cukup banyak dibandingkan dengan anggota yang jarang belanja gitu ya di koperasi itu. Nah, di sini ada pengklasifikasian transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. Harus dilakukan. Kenapa? Nah, ini ada lagi laporan hasil usaha koperasi itu mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi secara terinci dengan memisahkan kedua jenis transaksi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ya, nanti akan saya berikan contohnya. Koperasi yang memiliki lebih dari satu produk dijual kepada anggota, maka ini akan menjadikan partisipasi bruto anggota. Ya mungkin asing nih kita, apa sih partisipasi bruto? Nah ini, partisipasi bruto anggota itu nanti akan terlihat di penghitungan SHU. Ya, jadi di dalam SHU itu kita
akan mencari ada laba kotor, kemudian nanti terlihat berapa SHU yang diperoleh gitu ya. Nah, hal ini akan memungkinkan melihat kinerja koperasi dari transaksi masing-masing produk. Tuh. Dan di sini juga ada namanya beban penjualan. Tidak asing lagi ya, kita sudah sering mendengar beban penjualan juga harus dipilah dengan jelas antara beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan penjualan produk kepada anggota dan non-anggota. Nah, beban penjualan kepada anggota juga harus dipilah antara satu produk dengan produk lainnya. Pemilahan beban semacam itu akan mempermudah penetapan SHU yang diperoleh koperasi dari setiap jenis transaksi penjualan dan dari setiap jenis produk yang dijual. Ini dia contoh kasus koperasi serba usaha. Contohnya di sini ada Koperasi Harapan Bersama. Koperasi Harapan Bersama ini beroperasi di Surabaya. Ini sekedar contoh ya. Kalau memang itu ada berarti secara kebetulan saja. Koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam dan penjualan berbagai produk pada para anggota dan non-anggota. Nah, kembali lagi kalau ini simpan pinjam tapi dia itu ada cabang lainnya seperti menjual berbagai produk, ya tidak hanya sebagai simpan pinjam saja, tapi dia juga menjual berbagai produk, kemudian dia memberikan jasa penyewaan kendaraan kepada masyarakat atau non-anggota. Nah, ini yang disebut dengan koperasi serba usaha, ya. Ini contohnya terlihat bahwa neraca di sini per 31 Januari 2010 ya total aktiva dan kewajibannya itu sama 900 juta. Nah, kalau kita melihat di neraca ini maka kita bisa melihat nih kekayaan atau aset daripada koperasi kita bisa terlihat nih. Oh, utangnya sekian. Oh, ini ada aset-asetnya ya. Jadi kita bisa melihat ini per 1 Januari 2010. Nah, kenyataannya selama 1 bulan Koperasi Harapan Bersama ini mempunyai berbagai macam kegiatan atau transaksi. Ya, nih. Transaksinya kita mulai dari tanggal 3. Pada tanggal 3 saat bulan Januari 2010 dibeli sejumlah barang dagangan senilai 80 juta. Di mana sebanyak 25 juta itu dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada bulan Februari 2010. Jadi kita udah tahu ya bagaimana sih jurnalnya. Oh, ini ada persediaan ya karena dia membeli sejumlah barang ada 80 juta ini sebagai persediaan. Persediaan karena dia tuh membeli berarti kasnya berkurang. Jadi persediaan pada kas dan utang usaha. Jelas ya? Ini Mas, sangat mudah ya. Kemudian pada tanggal 6. 15 anggota koperasi yang telah mengajukan pinjaman kepada koperasi itu memperoleh persetujuan dari pengurus. Masing-masing memperoleh pinjaman uang sebanyak 6 juta atas pemberian pinjaman ini. Setiap anggota dikenakan biaya provisi sebesar 100.000. Ya. Jadi ada 15 anggota ini mengajukan pinjaman dan di ACC nih sama pengurus. Nah, 15 kali 6 itu 90. Jadi ada piutang anggota itu nanti menjadi sebanyak 90 juta. Kasnya itu sebesar 88.500.000 dan partisipasi jasa provisi 1.500.000. Partisipasi jasa provisi ini dari mana 1.500.000? Tadi ada 15 anggota dikalikan 15 dikalikan 100.000. Jadi partisipasi itu ada 1.500.000. Ya, mudah ya. Oke, lanjut. Di tanggal 8 Januari
Diterima angsuran piutang dari sejumlah anggota koperasi dengan total pembayaran 26.500.000. Dari sejumlah penerimaan tersebut sebanyak 22 juta merupakan angsuran pokok dan sisanya merupakan pendapatan bunga. Kita perlu fokus ya. Oh, ini ada kas. Kasnya ini sebanyak 26.500.000. Pada piutang anggota itu 22 dan partisipasi jasa pinjaman sebesar 26.500.000 dikurangi 22, sisanya menjadi partisipasi jasa pinjaman. Oke, lanjut ya di tanggal 11. Sejumlah barang dagangan dengan harga pokok 32 juta dijual secara tunai. Seharga 35.500.000. 35.500.000 kepada PT Merah Delima. Oke, sekarang kita lihat. Ada 35.500.000 ini uang yang masuk ke koperasi sehingga kasnya bertambah. Kalau kas bertambah karena apa? Karena di situ dijual barang, ya. Jadi kas pada penjualan. Nah, setelah itu ada lagi nih 32. Itu adalah harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan atau HPP pada persediaan. Oke. Masih mudah ya untuk jurnal umumnya. Kemudian pada tanggal 12 Januari, sejumlah anggota koperasi menarik simpanan sukarela yang mereka miliki sebesar 12 juta. Nih, para anggota menarik simpanan, artinya kas dari koperasi tersebut berkurang. Jadi simpanan sukarela pada kas sebanyak 12 juta. Pada tanggal 14 diberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu di salah satu desa senilai 6 juta. Ya, jadi di sini koperasi memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang ada di desa tersebut senilai 6 juta. Maka jurnalnya dana sosial pada kas sebesar 6 juta. Kemudian pada tanggal 16 dibayar tunai beban bunga bank sebesar 3.500.000. Oke, pasti tentunya nih kas pasti akan berkurang. Maka beban bunga bank pada kas. Itu ya. Pada tanggal 17 dijual secara kredit barang dagangan yang harga pokoknya itu 27 juta kepada sejumlah anggota dengan harga jual 29 juta. Maka jurnalnya di sini ada piutang ya, yang besarnya ada 29 nih piutang ya. Jadi piutang anggota pada partisipasi piutang anggota. Dan di sini ada beban. Bebannya di sini 27. Ya, beban pokok pada persediaan. Oke, lanjut. Pada tanggal 19 dibayar utang usaha kepada pemasok barang koperasi. Besarnya 45 juta. Oke, koperasi itu membayar hutang. Artinya kalau dibayar hutang, utangnya berkurang, itu didebet dan kasnya dikredit. Gitu ya. Jadi utang usaha pada kas. Lanjut, sejumlah anggota koperasi menyimpan uangnya sebesar 17.200.000 sebagai simpanan sukarela. Nih, jadi para anggota tadi ada yang menyimpan uangnya nih nabung di koperasi sebagai simpanan sukarela, maka kas pada simpanan sukarela. Pada tanggal 23 dibagikan SHO untuk anggota, di mana sebesar 32 juta itu diterima secara tunai oleh anggota. Dan sebesar 48 juta disimpan oleh anggota dalam bentuk simpanan sukarela di koperasi. Jadi di sini ada sebanyak 80 juta itu adalah dana anggota. Nah, ini dana anggota ini diberikan secara cuma-cuma. Ini
kepada anggotanya senilai 32 juta dan yang sebesar 48 juta itu sebagai simpanan sukarela. Maka dana anggota pada kas dan simpanan sukarela. Pada tanggal 25 Januari dibayar beban listrik, air, dan telepon senilai 3.100.000 secara tunai. Oke, maka jurnalnya beban listrik, air, dan telepon pada kas senilai 3.100.000. Oke, lanjut di tanggal 27. Dijual secara kredit barang dagangan yang berharga pokok 29 juta kepada sejumlah anggota dengan harga jual 31.500.000. Kalau jual secara kredit, maka akan timbul ya ini ada piutang. Piutang anggota beban pokok ya senilai kalau piutang anggotanya itu 31.500.000, beban pokoknya 29 juta pada partisipasi bruto anggota. Ya, nah ini ada partisipasi bruto anggota senilai 31.500.000 dan yang beban pokoknya tadi menjadi persediaan ya. Jadi kalau dituliskan untuk jurnalnya adalah piutang anggota pada di debit ke beban pokok di debit, partisipasi bruto anggota dan persediaan masing-masing ada di kredit. Gitu. Pada tanggal 28 Januari dibayar beban transportasi secara tunai senilai 1.300.000. Maka beban transportasi pada kas. Oke, lanjut ya. Di tanggal 29 Januari dibayar beban reparasi kendaraan secara tunai ke bengkel Formula. Jadi udah tahu semuanya ya. Seperti apa sih jurnalnya? Pasti nih. Beban reparasi pada kas senilai 1.500.000. Pada tanggal 31 Januari 2010 sejumlah barang dagangan dengan harga pokok 41 juta dijual senilai 45.500.000. Ada laba di sini ya. Barangnya tadi harganya senilai 41, dijual 45.500 kepada PT Domino. PT Domino ini bertempat di dekat dari lokasi koperasi. PT Domino membayar 15.500.000 secara tunai dan sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Oke, bisa dicerna ya. Jadi koperasi itu mempunyai barang yang nilainya 41.500.000 dan dijual kepada PT Domino nilainya 45.500. Nah, setelah deal dengan harga tersebut PT Domino akan membayar 15.500.000 secara tunai dan sisanya akan dibayar 2 bulan ke depan. Maka jurnalnya adalah kas sebesar 15.500.000, piutang usahanya 30 juta pada penjualan. Nah, ini yang 41 tadi harga pokok penjualan pada persediaan. Oke, lanjut ya. Ini transaksi yang terakhir. Pada tanggal 31 dibayar gaji pegawai koperasi untuk bulan Januari senilai 6.200.000. Pastinya beban gaji pada kas 6.200.000. Ini kita bisa lihat kalau tadi adalah neraca ya per 1 Januari. Nah, ini setelah transaksi ini terlihat neraca saldonya. Ya, kalau tadi ada 900 ya. Yang di atas tadi kan saldonya sekitar 900 juta ya. Setelah melakukan transaksi, setelah dilakukan transaksi ternyata
Di total ini di neraca saldo 1.330.700.000. Ya, di neraca saldo ini semua akun ada di dalamnya gitu ya, masuk semuanya. Oke, kita lihat bagaimana sih penghitungan SHU? Ya, penghitungan SHU kita harus ingat tadi ada partisipasi bruto anggota, kemudian ada partisipasi jasa pinjaman, kemudian ada partisipasi jasa provisi. Jadi tadi setelah dilakukan transaksi ada 3 partisipasi. Ya, setelah ditotal partisipasinya senilai 66.500.000. Nah, kita harus tahu nih ada beban pokok. Jadi sudah terhitung ya, ada beban pokok dan beban bunga bank. Nilainya sebesar 59.500. Jadi dikurangkan dengan yang tadi, nilai partisipasi neto itu 7 juta. Nah, setelah ini kan baru partisipasi neto. Kemudian untuk penghitungan SHU, di situ kita mengingat yang dulu ya, bahwa kita pernah membuat laporan keuangan untuk laba rugi. Itu ada penjualan dan HPP. Ini penjualannya sebesar 81, HPP-nya 73, ya, mengurangi menjadi laba kotor. Nah, laba kotor ditambah dengan partisipasi neto menjadi SHU kotor, baru SHU kotor. Nah, kita tadi kan sudah ada beban-beban operasi. Beban operasi tadi seperti ada beban listrik, air, telepon, beban transportasi, beban gaji, dan juga ada beban reparasi. Itu kalau ditotal nilainya 12.100.000. Sehingga akan terhitung bahwa nilai SHU sebesar 2.900.000. Ya. Oke. Ini lanjut ke neraca. Ternyata ada perbedaan ya. Sudah ada perbedaan kalau tadi neraca per 1 Januari, ini neraca per 31 Januari. Ya, di sini udah ada perubahan ya. Sehingga total aktifanya 880.100.000. Ya, di sini. Nah, yang tadi SHU tadi masukkan di kolom pasiva. Ya, kita kasih nama SHU periode berjalan. Gitu ya. Oke, ini kita dapat memberikan kesimpulan ya dari pembelajaran tadi bahwa di dalam menyusun laporan bulanan, SHU bulanan itu semuanya harus ditampung dalam suatu akun SHU periode berjalan. Gunanya untuk memberikan informasi yang jelas, yang lengkap, yang akurat kepada pembaca laporan keuangan tentang ekuitas koperasi pada saat tertentu. Jadi kalau terlihat bahwa di sini ada perputaran kas yang terus berjalan, kemudian dengan perputaran kas yang berjalan itu mengakibatkan SHU bertambah, ini udah terlihat bahwa koperasi tersebut itu semakin berkembang. Ya. Tapi ada saatnya di dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, SHU tahunan, itu harus langsung dialokasikan ke berbagai akun dana. Nah, jadi kalau sudah ngomongin akun dana, baru kita akan lihat nih. Kita harus mengingat adanya jurnal penutup. Oke, di jurnal penutup kemarin kita sudah mempelajarinya di materi sebelumnya tentang koperasi simpan pinjam. Gitu ya. Oke. Itu tadi adalah materi tentang koperasi serba usaha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya akan berikan satu kata mutiara. Jika beban hidupmu itu terasa semakin berat, selamat. Ya, karena kamu baru saja naik level. Ayo, tetaplah semangat, dan semangat untuk belajar. Karena belajar tidak ada batas waktu, umur, dan
dan lainnya. Belajar dan belajar karena tidak ada batas umurnya. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.